bintang di pasar beruang selama 1 bulan kemarin. Nah, ciri-ciri mereka apa? Kirain ada santai rally, nah ada cuman rally-nya ke bawah. Nah, sekarang pada umumnya investor institusi dan asing biasanya mengambil liburan panjang akhir tahun di bulan Desember. Nah, itu biasa. Cuma sepertinya karena coronanya sudah berakhir, jadi mereka melakukan lebih banyak perjalanan ke luar negeri di bulan ini. Sekarang maka kita merasa ya, market lebih sepi daripada Desember tahun lalu. Apa yang ditakuti oleh fund managers dan bandar global? Nah, ini menurut sebuah buku yang ditulis oleh analis Jepang namanya Kunio Uragami. Ada 4 musim di dalam siklus pasar saham. Nah, pertama musim semi, ini dimulai dengan krisis pasar, seperti corona tahun 2020. Maka pemerintah pusat memangkas suku bunga. Nah, hal itu terjadi di bulan Maret, April di tahun 2020 kan. Nah, setelah itu global market memantul kuat ya. Nah, itu berkat penurunan suku bunga sebenarnya. Jadi, musim semi ini disebut financial driven market karena itu dipicu oleh kebijakan moneter yaitu pangkas suku bunga. Oke, kemudian musim panas. Pasar saham juga panas. Perkiraan laba perusahaan meningkat berkat kebijakan dukungan pemerintah. Investor retail berbondong-bondong ke pasar saham. Maka pasar saham lanjut naik. Namun ini adalah tanda-tanda pasar terlalu panas dan inflasi mulai naik. Maka pemerintah siap-siap menaikkan suku bunga secara bertahap. Nah, ini namanya earnings driven market. Nah, ini terjadi paruh kedua tahun lalu. Lalu datangnya musim gugur, akhirnya pemerintah menaikkan suku bunga. Ya kan, tahun ini kan pemerintah naikin suku bunga. Maka dana-dana besar, smart money, bandar mulai keluar dari pasar saham, maka harga saham turun. Nah, tapi kinerja emiten masih oke, masih solid karena pendapatan perusahaan itu sebetulnya indikator yang lagging, tertinggal dari harga saham. Harga sahamnya yang leading, ya kan? Jadi para analis di sekuritas masih merekomendasikan membeli saham berdasarkan kinerja perusahaan itu. Maka suasananya terbentuk seperti investor retail cenderung nyangkut di saham di fase ini karena sudah direkomendasi sama analisa sekuritas dan mereka anggap ini koreksi. Nah, oke. Ini namanya reverse financial driven market. Ini sepanjang tahun ini terjadi sampai saat ini. Tinggal winter, musim dingin, kapan mulai? Nah, ketika pemerintah mulai turunin suku bunga. Nah, sekarang adalah fase menuju reverse earning driven market. Reverse earnings driven market. Jadi tampaknya para bandar global meresponsnya secara konservatif. Ya kan? Jadi mereka pada wait and see. Mungkin sampai kinerja kuartal keempat keluar ya. Tapi kita tidak bisa tahu sampai kapan. Cuma kalau kinerjanya kuartal keempat menunjukkan tanda-tanda buruk dari guncangan resesi, ada kemungkinan harga saham akan turun lagi. Bisa aja mereka para bandar global menunda pembelian saham hingga hasil laporan keuangannya dirilis. Kita cek ciri-ciri saham-saham meroket selama 1 bulan kemarin di Amerika dan Korea sebentar. Pertama di antara saham Amerika, dicek 3 saham terbang selama sebulan. Pertama SMMT, ini bukan SMMT-nya di Indonesia, ini kode saham Amerika, namanya Summit Therapeutics. Kenapa dia terbang? Kemarin saya cari tahu, dia melisensikan terapi kanker eksperimental dari pembuat obat China, namanya Akeso. Jadi ada kaitan sama China ya. Oke, kedua BTB. BTB ini Big Brother. Mereka ada reverse stock split, tapi biasanya reverse stock split itu dilakukan di perusahaan yang jelek, seperti perusahaan Gojek. Ini juga kantor pusatnya di China. Nah, China. Kebetulan enggak ya? Kemudian namanya saham Gotu. Ini bukan Goto ya. Ini juga regulator Amerika memperoleh akses ke audit perusahaan China yang telah mengurangi kekhawatiran penghapusan dari bursa. Saham-saham terkait China juga. Jadi saham-saham terkait China itu diancam di listing dari bursa Amerika ternyata. Tapi sekarang pemerintah Amerika sudah mau mengurangi sanksi terhadap China related companies. Maka sentimen itu bikin saham-saham ini terbang ya.
Tapi ini hanya tebakan saya saja sih. Mungkin sebenarnya ada alasan lain. Tapi kesamaannya mereka adalah ada pula kuburan di chart grafik sebelum lonjakan. Tiga-tiganya memang ada semacam kuburan bikin low cut terakhir terus diterbangin. Memang syarat untuk terbang itu harus ringan kan ya. Jadi harga saham harus sangat murah dulu. Jadi terbentuk area putus asa dan bisa dinaikin dengan ringan. Jadi bandar tidak membutuhkan banyak modal untuk diangkat saham. Kemudian Korea gimana nih? Karena masih ada aturan auto reject atas dan bawah seperti Indonesia, jadi saham Korea nggak ada yang segila naik seperti Amerika tadi. Nah, pertama ini namanya saham Mr. Blue. Dia perusahaan produksi webtoon yang menjadi sumber asli dari drama sangat populer sekarang di Korea. Judulnya Reborn Rich. Nama Koreanya 재벌집 막내 아들. Dia peringkat pertama dalam peringkat pemirsa di Korea. Sekarang pokoknya populer banget. Apakah di Indonesia juga sama nggak ya? Pada nonton nggak ya? Netflix, ya kan? Pokoknya ini bahan gorengnya jelas. Karena dia produksi webtoon Reborn Rich. Kemudian namanya Soltrux, dia naik nggak sampai 100%, cuman dia adalah perusahaan kecerdasan buatan AI, Artificial Intelligence, karena dengan dirilisnya film Avatar 2, nah teknologi kecerdasan buatan AI ini kembali menjadi sorotan. Saya belum nonton ini, Avatar 2, tapi karena ini menjadi isu global dengan biaya produksi termahal sepanjang sejarah, bandar-bandar mencari saham yang terkait itu wajar. Itu juga bahan gorengnya jelas. Ini juga ada kesamaan nggak sih? Pola kuburan ya mirip ya. Pasti banyak orang putus asa di area sini. Kalau saham Indonesia bagaimana? Nah, kita cek 3 saham dulu teratas antara 5 top gainer dalam sebulan terakhir. Nah, MTPS. Saya lihat ini bidangnya heavy construction and civil engineering. Terus pernah di suspend. Saya cari news atau corporate action tapi tidak ada. Bahan gorengnya apa? Saya juga bingung. Nah, ini jawaban atas permintaan penjelasan volatilitas dari bursa. Nah, semuanya tidak memiliki rencana, tidak mengetahui, tidak mempunyai informasi fakta material. Oke. SDBC, bidangnya apotek, distributor obat. Apa karena jualan antangin ini tiba-tiba laris banget? Tidak kan? Ada yang tahu alasannya? Ini jawaban yang general dah. Yakin industri farmasi akan terus tumbuh, terus yakin target yang dicanangkan akan tercapai. Kalau Enzia gimana? Enzia ini bidang properti, sama jawabannya. Tidak tahu semua, tidak mengetahui. Oke, ini bahan gorengnya belum jelas. Mungkin ada yang tahu ya, tapi wah so far nggak ditemukan. Sisa 2 saham apa? Beyan, Chem, mereka gimana? Nah, 2 saham lainnya ini berbeda. Mereka contoh yang beritanya mengikuti setelah lonjakan. Banyak resource. Pemiliknya akum saham, terus ada corporation stock split. Nah, oke, misalnya ini bahan gorengnya terdeteksi, cuman kalau berita setelah dia loncat baru keluar. Ini kan berita hari kemarin nih. Oke, terus Chem Star. Oke, rumor Pak Hapsoro mau membeli saham Chem, namun ternyata gosip itu ditepis bahwa perusahaan hanya akan menjalin kerjasama doang. Semacam prank nggak ya? Pokoknya kalau nggak orang dalam yang dengar gosip dulu ya nggak bisa berani masuk duluan kan. Makanya Chem ini harga sahamnya go zonk. Oke. Ini bagaimana ciri-ciri kelima saham top gainer tadi, terutama ini sideways dulu. Dan namanya frequency analyzer. Jadi di Stockbit, nah ini bukan endorse Stockbit ya, ini hanya alat aja. Ada frequency spike, lonjakan frekuensi. Nah ini tanda sebagai akumulasi bandar atau orang dalam menurut Stockbit. Nah kalau gitu kita hanya cari ini aja sudah bisa membeli saham sebelum 1-2 hari sebelum dia terbang. Ya kalau gitu enak banget. Tapi ada 2 resiko. Pertama, kita harus menunggu berapa lama, kita nggak tahu. Nah, kalau kita bukan bandar atau orang dalam, ya ini misalkan lonjakan frekuensi pertama muncul, kita coba beli. Walaupun cicil beli, wah ini lama banget.
kapan dia mulai terbang? Ini juga lama banget. Risiko kedua, toleransi cut loss-nya berapa? Kalau setelah lonjakan frekuensi ini muncul, dia ternyata turun, nah frekuensinya, harga sahamnya, toleransi cut loss-nya kita patok berapa? Itu kan bingung juga ya, kalau nggak ada news, nggak ada corporate action. Nah ini anggap aja orang dalam akum, tapi harga saham turun, terus kita cut loss. Setelah cut loss, saham baru terbang. Nah mental kita gimana ini? Mental kita keluar dari rumah nih. Kesimpulan sementara, intinya kita pertama cari saham sideways kan. Bentuk chartnya seperti ya mangkong nasi video sebelum-sebelumnya yang di Ginseng Cari Duit. Kalau penonton setia sudah bosan lah istilah mangkong nasi. Oke. Saham pernah terbang, maka banyak detail ikut. Terus ketika dia koreksi, detail nyangkut atau detail baru dia masuk lagi, tapi ternyata turun terus. Jadi mereka nyangkut tapi nggak keluar, nggak cut loss, turun-turun terus. Para detail itu cuman berdua untuk BP, menunggu sampai jemuran mereka dijemput. Nah, kita panggil ini namanya volume profile kalau kita lihat di chart. Jadi volume profile di mana paling tebal itu area banyak detail nyangkut. Sekarang misalnya harga udah turun jauh dari jemuran, bikin sideways panjang, artinya sudah seimbang antara pembeli dan penjual. Ya kan? Jadi kotak titik per titik hijau ini menjadi area kosong. Memang ya ada yang nyangkut di area sini, tapi nggak setebal ini. Kita incar area ini, nebeng ketika banter naikin karena udah kumpulin di sideways, terus karena sudah enteng, banter gampang dinaikin. Ciri-ciri sideways ini saya menemukan di preset screener di Stockbit juga. Nah, di Stockbit kan ada screener ya, screener. Ini bukan endorse Stockbit, oke. Preset screener kita cari di Pound on Bullish Trend. Ini saya kemarin cari-cari screener, terus ini yang paling dekat, paling mirip. Mari kita cek 3 saham yang dikasih titik kuning di antara 6 hasil di sini. Oke, pertama Esta, lagi rame ya. Ini Hotel 88 Bekasi. Pernah inap di hotel ini? Saya ini pertama kali dengar ini hotel namanya 88 Bekasi. Oke, kinerja laba bersih masih minus, tapi omsetnya naik. Ya, masuk akal sih karena corona sudah berakhir. Nah, sebagai patokan titik entry, saya menemukan ini garis putihnya MA20 di daily chart, garis hijau itu MA60. Jadi saya mematok Golden Cross MA20 dan MA60 karena INCF juga sama. Ketika harga terbang pertama kali itu entry risk-nya kan tinggi, kita bisa nyangkut selain orang dalamnya ya. Jadi maka nunggu koreksi, menunggu moving average yang jangka menengahnya ketemu, yaitu MA20 dan 60. Saya temukan kalau kita cek pemegang saham ini ada namanya Harto kan, dia menambah kepemilikan saham tapi kecil 0,1%. Tapi nggak tahu ya, ini dulu sempat disorot juga karena terafiliasi sama saham Qual. Ownernya sama, kalau nggak salah Alam Tulus Abadi. Nah, anyway, mungkin ada ekspektasi pasar atau orang dalam, mereka membeli karena harga saham mau ancang-ancang mau keluar dari sideways. Terus mungkin orang dalam berharap Pak Harto menambah kepemilikan terus. Nggak tahu deh. Oke. Kemudian terakhir Trin. Ini kalau ini gerakan saham, saya lihat corporate action, mereka ada right issue 133M, tapi harga pelaksanaannya 900. Sekarang baru 300-an. Jauh, jomplang. Ada apa nih? Nah, mereka kan butuh dana gede karena ada proyek Labuan Bajo. Kalau saya salah, mau dikoreksi ya. Nah, tapi laporan keuangan kita lihat ya omsetnya memang meningkat, cuman ya masih rugi kan. Jadi maka tarik duit dari right issue. Tapi dengan harga 900. Siapa yang mau ikut dengan harga 900? Jauh lebih mahal. Nah, mungkin ada semacam kungfu dari bandar atau emiten, maka terkini harga sahamnya dikerekkan. Nah, tapi kita tidak tahu di balik layar ada apa. Sekarang
Oke, bear market. Bingung beli saham apa. Pilih saham uptrend, beli. Nah, ternyata itu pucuk. Oke, sekarang udah koreksi. Beli, turun lagi. Berubah jadi downtrend. Karena sekarang bear market. Tekanan jualnya lebih keras. Nah, oke. Kalau gitu cari saham sudah turun banyak. Beli, turun lagi. Memperkuat downtrend karena bear market. Ini kesimpulan sementara dari saya sih. Jadi bisa aja salah. Pertama, cari saham yang sideways. Kedua, cek lonjakan frekuensi. Ketiga, titik entry menunggu golden cross-nya moving average yang jangka menengah. Sebagai tambahan, cek kinerja, corporate action, berita, kemudian bikin trading plan. Ya sudah. Sebelum tutup, hasil trading pagi untung versi terakhir. Selama 2 minggu kemarin, hanya ada satu saham, Behit. Oke, walaupun cuannya 1 tick, sudah done-nya ya pagi untungnya. Beli di 57 pre-closing hari kemarin, jual di 58 hari ini. 20.000 lot, jual semua. Nah, Behit tadi pagi ada yang rusakin chartnya. Nah, kalau kita lihat trade book, di sini ada 65, ada 1000 lot kan. Jadi ada yang tembak ke atas 1000 lot, biar ada FOMO yang ikut, cuman itu gagal. Itu bukan saya ya. Oke, nah, ini kan 65 sampai 59 kan kosong. Seharian dia bergerak sekitar 58 aja. Jadi ya sebelum market tutup saya buang di 58. Hari ini hari terakhir membership channel Ginseng Cari Duit. Jadi program cari untung bareng itu juga berakhir. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada members yang telah berpartisipasi di program cari untung bareng YouTube membership. Terus secara resmi ini dimatikan. Merry Christmas and Happy New Year.